Saya tidak menyembah hal-hal semacam itu. Saya cuma pengagum dan mengagumi hal-hal semacam itu. Ya mungkin sebagian orang memandang ini hanyalah sebuah arca atau peninggalan. Tapi kalau saya lebih memandang ini adalah kode alam. Halo, assalamualaikum teman-teman pengagum sejarah ataupun sahabat-sahabat Harbet. Kali ini saya akan melihat temuan arca Ganesha di Dusun Piudan. Oke, ini jalannya sana. Dan saya bersepeda motor. Oke, lanjut perjalanan. Monggo Bu. Iya, monggo. Ini jalannya agak sempit ya teman-teman. Jika ini goyang-goyang, mohon maaf ya. Karena saya nggak punya gimbal atau stabilizer. Oh, ini kolamnya. Ini parkir gimana ya? Oh, alah saya toh. Oke teman-teman, saya sudah berada di lokasi temuan arca tersebut. Jadi temuan arcanya di dalam rumah ini ya. Saya sendiri tadi kesini, jika videonya goyang-goyang mohon maaf lah. Oke, ini adalah salah satu perjalanan saya. Dan ini saya pakai belangkon karena ini dikasih. Kalau nggak dipakai nggak menghargai ya. Ini adalah salah satu wujud saya untuk nguri-uri kebudayaan Jawi atau melestarikan budaya Jawa. Sumber airnya ada di sini. Dek, nek tuke nanti Dek. Tuk sumber air. Oh, nang bukit kene. Nang bukit kene. Oh. Jadi sumber mata airnya ada di bukit ini. Tapi saya nggak akan ke sana karena cuacanya mendung. Mungkin lain waktu bisa lihat sumber mata airnya, atau di sana mungkin ada tanda-tanda bebatuan candi juga atau enggak. Mungkin saya harus bersama teman, kalau sendiri bahaya ya. Oke lah, coba kita lihat arca Ganesha tersebut. Assalamualaikum. Jadi inilah teman-teman arca Ganesha Dusun Piudan. Nah. Arcanya masih bagus ya. Dan ini belalainya melengkung ke arah tangan kiri. Ya, tangan kiri. Jadi menurut cerita itu juga ini ada maknanya. Ganesha yang melengkung arah belalainya itu ke kanan atau ke kiri, itu saya nggak tahu ceritanya, tapi ini ada maknanya tersendiri. Ini kaki berpilah dan ada dua tangan. Tangannya ada apa ya, sedang memegang ini.
Jadi ini airnya juga sangat besar. Ini dari bukit sana sebenarnya. Saya coba kameranya dekatkan ya, untuk teman-teman biar lihat ini airnya sedang apa ya? Ada atributnya. Kamera setelah saya dekatkan ya teman-teman. Ini ada atribut, jadi itu sama itu tangannya ada dua, ini dan ke sana. Ini dikasih pengaman biar tidak gampang dicuri orang. Ini ada jenis teralis linggis. Dari cerita-cerita dan makna tersendiri tentang Arca Ghanisa ini. Memang Arca Ghanisa ini biasanya itu berada di dekat perairan ya. Dan di sini pun ini dekat sekali dengan air. Nah, ini tempat ini biasanya buat mandi warga Blitar ini. Oke teman-teman, saya sudah keluar dari kamar mandi kali ini. Apa ya? Tadi kan saya ke daerah Candiroto sana. Terus ada yang bilang begini, Mas, jenengan Muslim nopo Hindu Mas? Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia begini, Mas, kamu itu Muslim atau Hindu? Terus tak jawab gini, saya Muslim Pak. Nah, kenapa kok suka cari-cari batuan candi kayak gitu? Kan ini bukan soal agama, ini tentang peninggalan leluhur, bukan soal agama. Jadi ya mungkin ada orang yang menganggap itu musyrik, tapi buat saya pribadi itu tidak musyrik, karena saya pribadi saya tidak menyembah hal-hal semacam itu. Saya cuma pengagum dan mengagumi hal-hal semacam itu. Oke teman-teman, kita lanjutkan untuk menelusuri Arca Nandi di desa ini juga. Dan saya diantar adik-adik itu. Oke lah, oh, yuk berangkat. Diantar sama adik-adik itu. Saya mau apa ya, bercerita tentang asal mula temuan Arca Ghanisa ini, tapi saya nggak tahu sejarahnya dan tidak ada orang yang bisa diwawancarai. Jadi ya gini aja. Oke lah, oh. Jadi saya melanjutkan untuk melihat Arca Nandi tersebut. Namun saya sendiri karena adik-adik yang ingin mengantarkan itu malah pulang. Jadi ini di perbatasan antara desa sini, desa ini, sama lahan perkebunan kopi. Jadi jalannya itu teman-teman. Oh, jadi jalannya ini. Agak ngeri sih, karena ini aja udah jam 4 sore, mendekati jam setengah 5. Tidak apa-apa lah, saya ingin melihat, penasaran. Ini lumayan ngeri teman-teman. Semoga nggak licin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nuhun. Aduh. Oh, tragedi teman-teman. Helmnya jatuh. Ini persis di perkebunan kopi. Tadi kata berapa warga itu bisa pakai sepeda motor
Tapi ya ginilah, memang agak susah. Bentar, saya parkir aja, saya jalan kaki. Aduh, saya lupa tadi nggak tanya persimpangan. Ini ada persimpangan yang sana atau yang sana ya, saya juga bingung. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim, menentukan keyakinan aja lah ke sana. Saya yakin ke sana. Ya, saya berhasil sampai tuh Arca Nandi. Ini masih utuh teman-teman. Ada ulet tapi kotor ya. Ini masih utuh. Ya tuh bisa teman-teman lihat, ini batuan boulder. Ini sepertinya ya kuno ini. Oh, ini udah ditempel teman-teman, jadi udah pernah ditempel. Ini bentar, ini oh ya, mungkin biasanya pemerhati sejarah keren. Apa ya, kuping atau apa ini kok berlubang. Bentar, saya mau kirim doa dulu buat para leluhur di daerah sini. Bentar ya. Oke teman-teman, jadi inilah Arca Nandi di Desa Yudan ya. Ini udah katal-katal semua. Apa itu digigit nyamuk, mangani lemut. Oh, saya mau bertanya tentang awal mula temuan ini, namun tidak ada orang ya teman-teman. Jadi ya nikmati saja udara di sini sambil berimajinasi. Jadi ini adalah salah satu laku spiritual saya pribadi. Sarana untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan tentang penyebaran peninggalan leluhur kita, imajinasi. Jadi saya kalau mengunjungi tempat-tempat semacam ini ya suka berimajinasi. Sambil duduk gini, sambil menikmati udara, sambil berimajinasi tentang kehidupan di masa lalu. Sarana untuk meningkatkan keimanan kita kepada Tuhan Sang Pencipta Alam. Jadi ya tujuan saya ke tempat-tempat semacam ini ya itu ya, ini laku spiritual. Ini adalah kode-kode alam menurut saya pribadi, yang memang dari Tuhan diciptakan dari perantara leluhur kita di masa lalu. Ini adalah salah satu pembelajaran kita untuk kehidupan kita yang akan datang nanti. Ya mungkin sebagian orang memandang ini hanyalah sebuah arca atau peninggalan. Tapi kalau saya lebih memandang ini adalah kode alam yang diberikan sama Tuhan Yang Maha Esa melalui perantara leluhur kita di zaman dulu. Dan cukup prihatin juga karena banyak dari anak-anak muda atau anak-anak zaman sekarang yang mungkin tidak banyak yang peduli. Itu teman-teman saya saja itu
yang suka setiap hari-harinya itu bersama saya, ya memang saya suka hal-hal semacam ini, dianya nggak suka, ya udah memang nggak suka, dia nggak peduli. Tapi sedikit demi sedikit saya suka ajak itu, lama-lama suka ya. Semoga saja mulai paham, dan anak-anak sekarang pun juga semoga paham dengan hal-hal ini. Ini adalah salah satu tinggalan luhur Nusantara yang patut kita lestarikan, banggakan, karena di zaman dulu pun sudah maju, sudah berkembang. Oke, semoga ini perjalanan ini menambah wawasan buat teman-teman pengagum sejarah ataupun sahabat-sahabat Harmbet ataupun siapapun yang nonton video ini. Oke teman-teman, saya mau pamit karena ini udah jam 5 dan ini lokasi di sini jauh sama tempat tinggal saya, dan saya harus pulang, nggak keburu kemalaman. Ini sudah gatal-gatal semua. Oke, saya mohon pamit dan mohon dimaafkan jika ada kata-kata saya yang mungkin tidak berkenan di hati teman-teman, ataupun kata-kata saya yang agak kasar, mohon dimaafkan. Salam budaya, semoga tetap lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.